Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Matematika Distrik. Kali ini kita akan mempelajari tentang himpunan. Jadi nanti teman-teman mahasiswa setelah mempelajari materi ini nanti ada beberapa bahan diskusi yang harus kalian diskusikan, kemudian nanti dipresentasikan dan nanti ditanggapi oleh kelompok diskusi yang lain, itu ya. Kemudian capaian setelah mempelajari materi ini, setelah kita belajar materi ini, nanti diharapkan bisa menganalisis cara penyajian himpunan dan menggambarkannya dalam diagram Venn. Kemudian yang kedua, diharapkan bisa menganalisis himpunan bagian, irisan, gabungan, komplement, dan selisih himpunan untuk nantinya diterapkan dalam kehidupan. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kita membahas tentang definisi himpunan. Himpunan di sini didefinisikan sebagai kumpulan objek-objek yang berbeda. Mungkin ini berbeda definisinya dengan yang pernah dipelajari waktu sekolah. Waktu sekolah mungkin definisinya di beberapa buku memang disampaikan himpunan adalah kumpulan objek-objek yang memiliki karakteristik yang sama. Tapi kalau di sini yang dalam pengertian yang lebih luas adalah kumpulan objek-objek yang berbeda, ya. Jadi tidak harus memiliki karakteristik yang sama. Contohnya kalau yang memiliki karakteristik sama adalah himpunan bunga. Himpunan bunga dengan anggota kan misalkan bunga melati, bunga mawar, bunga kamboja, bunga kenanga, bunga dan bunga yang lain, ya. Itu kan jelas memiliki karakteristik yang sama, yaitu sebagai bunga. Nah, untuk himpunan yang merupakan kumpulan objek-objek yang berbeda yang tidak harus memiliki karakteristik yang sama, contohnya adalah himpunan A yang beranggotakan 1 kursi, laptop, pelangi, surga, dan cahaya misalkan. Itu kan tidak harus memiliki karakteristik yang sama, tapi itu tetap disebut sebagai himpunan. Himpunan apa itu? Ya himpunan tadi, yaitu himpunan yang anggotanya 1 kursi, laptop, apalagi tadi surga, pelangi, cahaya gitu ya. Oke, berikutnya objek di dalam himpunan kita sudah mengenal bersama, ini dinamakan sebagai elemen ataupun unsur ataupun anggota, ya. Oke, berikutnya cara penyajian himpunan. Ini ada 4. Nah, ini nanti teman-teman mahasiswa silahkan mencari sumber lain untuk menemukan apa sih itu cara penyajian dengan enumerasi, kemudian dengan simbol-simbol baku, kemudian dengan notasi pembentuk himpunan, serta dengan diagram Venn. Silahkan nanti bisa mencari informasinya dari internet ataupun buku ataupun yang lain. Yang lebih mudah adalah dengan internet, ya. Silahkan nanti ini didiskusikan. Berikutnya, kardinalitas suatu himpunan. Ini merupakan banyaknya elemen di dalam himpunan A, ya. Ini disebut dengan kardinal dari himpunan A. Notasinya seperti ini. NA dalam kurung A gitu, ya. Ini dinamakan kardinalitas dari himpunan A, yaitu banyaknya elemen di dalam himpunan A. Oke. Berikutnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong ini merupakan himpunan dengan kardinal sama dengan 0 atau himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya apa? Contohnya adalah himpunan bilangan prima genap yang lebih dari 10. Itu anggotanya tidak ada, ya. Jadi tidak ada himpunan bilangan prima genap yang lebih dari 10, ya. Kalau yang kurang dari 10 ada, yaitu 2, ya. Nah, kalau 2 itu berarti ada 1 anggota. Tapi kalau yang lebih dari 10, anggotanya adalah tidak ada atau kosong atau kardinalnya 0. Nah, jadi harus dibedakan himpunan kosong dengan himpunan yang anggotanya angka 0 gitu ya.
Oke, notasinya adalah seperti ini. Ini himpunan kosong atau kurung kurawal tanpa anggota. Tanpa anggota ya. Jadi kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Seperti ini. Oke, kita perhatikan bahwa himpunan seperti ini bukan merupakan himpunan kosong ya, karena dia mempunyai anggota. Yaitu anggotanya apa? Anggotanya adalah himpunan kosong. Ini himpunan kosong ini saya blok. Nah, ini adalah himpunan kosong. Jadi himpunan yang di luar itu adalah himpunan yang beranggotakan sebuah himpunan kosong. Atau kalau ditulis seperti ini ya. Jadi himpunan ini merupakan himpunan yang anggotanya himpunan kosong. Maka karena mempunyai anggota yaitu himpunan kosong, berarti dia bukan himpunan kosong. Kemudian yang berikutnya adalah himpunan yang beranggotakan seperti ini. Bisa juga ditulis dengan nih, himpunan yang anggotanya adalah himpunan kosong dan anggota yang kedua adalah himpunan dengan anggota himpunan kosong. Nah, jadi ada dua anggota ya. Dan yang terakhir ini tadi sudah dijelaskan bahwa yang seperti ini bukan merupakan himpunan kosong karena ia memuat satu elemen yaitu himpunan kosong. Nah, jadi bisa juga himpunan yang anggotanya adalah himpunan ya. Silakan dipahami lagi, nanti didiskusikan. Berikutnya, himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan menjadi himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Sebaliknya juga ya, dalam hal ini B dikatakan sebagai superset dari himpunan A. Notasinya seperti ini, A adalah subset dari B atau A adalah himpunan bagian dari B. Diagram Venn-nya seperti ini ya. Jadi ini A-nya yang kecil, nah B-nya ini yang luas. A berarti subset dari B, sedangkan B yang luas yang menaungi A ini dinamakan dengan superset ya. B itu superset dari A, himpunan yang lebih besar dari A gitu ya. Berikutnya, suatu himpunan dikatakan sama yaitu A sama dengan B jika dan hanya jika ya. Jika dan hanya jika itu berlaku implik dan ke kiri. Jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya juga setiap elemen B merupakan elemen dari A. Jadi kalau himpunan yang sama itu ya anggota-anggotanya sama walaupun urutannya boleh berbeda. Contohnya adalah misalkan A sama dengan ABC, kemudian himpunan B sama dengan anggotanya CAB. Nah, itu merupakan setiap elemen A merupakan anggota himpunan B, merupakan elemen anggota B, dan setiap elemen anggota B juga merupakan elemen anggota A. Oke, di sini dikatakan A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B juga sekaligus himpunan bagian dari A. Kalau tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Ya. Jadi ini A sama dengan B jika hanya jika, yaitu yang pertama A subset dari B dan B juga subset dari A. Itu adalah himpunan yang sama. Contohnya tadi, himpunan A anggotanya ABC, himpunan B anggotanya CAB. Oke. Berikutnya himpunan yang ekivalen. Nah, kalau yang ekivalen ini dikatakan ekivalen jika dengan anggota B ya, jika hanya jika kardinal dari keduanya adalah sama. Jadi ekivalen itu jika jumlah anggotanya sama. Contohnya himpunan A 1 2 3, B A B C. Itu kan sama-sama N-nya sama-sama 3 ya, kardinalnya sama 3, sama-sama 3. Jadi A dengan B itu ekivalen. Berikutnya, himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas ini dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama ya. Jadi ini terlepas gitu. Jadi elemen A ya pasti bukan elemen B dan elemen B bukan merupakan elemen dari
A. Ini saling lepas, tidak mempunyai elemen yang sama. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, ya. Jadi semua, ya, semua himpunan bagian dari A. Nah, itu kalau himpunan bagian itu dihimpun, maka itu menjadi himpunan kuasa, ya. Himpunan kuasa. Notasinya adalah PA, ya, atau 2 pangkat A. 2 pangkat A maksudnya adalah himpunan kuasa dari A. Kalau misalkan kardinal dari A adalah M, maka kardinal dari kuasa A adalah 2 pangkat M. Jadi himpunan bagian jika himpunan dari A anggotanya ada 3, misalkan ABC gitu ya, maka himpunan kuasanya memiliki anggota sebanyak 2 pangkat 3, yaitu ada 8. Oke, berikutnya nanti ada yang dinamakan irisan. Irisan ini adalah X, di mana X anggota A dan X juga anggota B. Jadi ini yang diarsir ini merupakan anggota A sekaligus juga anggota B, ya. Kemudian selain irisan, nanti ada yang dinamakan juga dengan gabungan. Gabungan ini dinotasikan dengan X, di mana X anggota A atau X anggota B. Jadi pakai atau, ya. Jadi A saja boleh, B saja boleh, atau A irisan B juga boleh, ya. Nah, ini gambar diagram Venn-nya. Jadi semua ini tinggal digabung saja, ya. Kalau diiris itu berarti yang sebelumnya, yaitu yang tengahnya, ya, tengahnya saja. Kemudian irisan gabungan ada yang namanya komplement. Komplement dari A, ini A, kemudian simbolnya ada garis di atasnya, itu adalah yang bukan anggota dari A, yaitu yang diarsir yang bukan anggota dari A. Berikutnya selisih. Ini diagram Venn-nya. Jadi anggota himpunan A tapi yang bukan anggota himpunan B, itu A min B. Jadi ini anggota A tapi bukan anggota B. Yang sebelah sini adalah anggota A tapi juga merupakan anggota B, jadi bukan merupakan selisih. Nah, yang selisih itu yang anggota A tapi bukan anggota B. Oke, yang terakhir adalah beda setangkup. Beda setangkup ini dinotasikan seperti ini, A beda setangkup dengan B, yaitu nanti A gabung B dikurangi A irisan B. Nah, sekarang nanti ini untuk didiskusikan, silahkan cari gambarnya, ya. Cari gambar dari gambar diagram Venn, ya, diagram Venn dari beda setangkup, ya. Nanti silahkan digabung A tapi dikurangi atau diberi selisih dengan irisannya, ya. Dan nanti teman-teman mahasiswa bisa mendiskusikan bagaimana gambar dari diagram Venn beda setangkup tersebut. Oke, itu materinya. Kemudian ini ada bahan diskusinya. Silakan nanti tiap-tiap kelompok yang sudah disepakati pada pekan sebelumnya untuk mendiskusikan ini. Kemudian sekitar 30 menit, ya. 30 menit dengan tadi tugas-tugas yang sebelumnya, ya, yang harus dicari di internet. 45 menit lah. Nanti setelah itu teman-teman mempresentasikan dan tanggapi sama kelompok yang lain. Itu saja materi dari saya. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.